juga betah Mas Rohmat, Mas Adi men supaya dadi seduluran begitu. Mungkin cukup ini aja dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pandinata. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam mengtani transmigrasi bres. Baik sahabat, di video kali ini saya mengunjungi salah satu saudara kita ya, saudara perantau kita yang berasal dari Jawa Timur, Jember, yaitu Mas Adi. Nah, dan pada kesempatan siang hari ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena habis istirahat ya, agak lama sebetulnya, tapi bukan tidur kawan-kawan. Nah, baru siang hari ini kami mulai mengunjungi kembali dari para perantau dan para petani maksudnya di wilayah UPT Sepunggur, baik angkatan 2016 atau 2017 kawan-kawan. Nah, dan saya pengen bersilaturahmi ya ke tempatnya Mas Adi. Alhamdulillah sekarang sudah kesampaian karena beberapa hari atau beberapa waktu yang lama sekali baru sempat mengunjungi kawan-kawan. Nah, dan di sini ternyata setelah saya menyambangi ya, beliau sudah banyak tanaman kawan-kawan. Dan kemudian setelah beberapa hari kemarin ya, para petani mengeluh dengan adanya hama ulat. Kemudian Mas Adi di sini menanamnya setelah hama ulat lewat kawan-kawan. Alhamdulillah ini ya, hama ulat sudah lewat. Jadi Mas Adi mulai mengembangkan lagi daun bawangnya seperti itu kawan-kawan. Kemudian di samping sini ya, ini ada tempat. Hai, ada Pak Kamto di sana, ada Mas Rohmat di sana itu. Nah, yang setelah beberapa hari tempat Mas Rohmat di sana ya sempat mengalami bencana hama, tapi kawan-kawan mohon maaf. Nah, di sini untuk tanggul-tanggul di kebun pinjam pakainya yang dikelola sama Mas Adi ini sudah terkoordinir ya untuk tanggulnya ya. Jadi sudah keliling semua, yang artinya untuk penanggulan acap ini sudah selesai kawan-kawan. Selesai lama sebetulnya. Nah, kemudian untuk bagian belakang ini banyak tanaman-tanamannya. Banyak tanaman-tanaman seperti matoa, ini jelas matoa. Matoa di tengah-tengah ini juga ada tanaman yang seperti kedondong, ada di sana ada buah manggis. Terus di sana ada, di belakang rumah burung itu ada mangga ya. Kemudian untuk pengelolaan Mas Adi di sini ini sangat wow sekali kawan-kawan. Karena beberapa hari tanggul selesai, kemudian gulutan sudah siap tanam. Di depan sana ada 4 bedeng. Di samping sini kita keliling, karena kalau tidak keliling nanti tidak ada bahasan kawan-kawan, seperti itu. Nah, kemudian saya tadi berangkat ke sini tidak sendiri kawan-kawan, karena Mas Hendrik juga kebetulan mau ke Tanjung Selor, mau majak motornya kawan-kawan, karena beliau taat pajak seperti itu. Jadi saya sekalian keluar, saya mau sekalian belanja onderdil kembali kawan-kawan, karena setelah beberapa hari melumpukan ya, atau ngumpulkan sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah ada hamba Allah juga dari Balikpapan ya, membantu untuk membeli alat-alat motor saya
dengan sejumlah uang 500.000. Terima kasih kepada hamba Allah yang ada di Balikpapan ya, sudah membantu dan mendukung saya. Mudah-mudahan panjenengan ditambah sehat, ditambah panjang umur, dan ditambah lancar segala urusannya, amin. Nah, ini sudah di belakang gulutan yang tadi. Ini sudah ada 6 bedeng, yang di depan sana ada 4 bedeng kawan-kawan. Nah, mungkin Mas Adi juga akan menambahkan daun bawang lagi kawan-kawan, karena tadi saya tengok di depan rumah itu sudah ada bibit daun bawang. Nanti kita bisa bertakon-takon atau tanya-tanyakan atau berngobrol-ngobrol seperti itu. Kemudian di sini ya, ini tanggulnya sangat lurus sekali ya, les sekali untuk sirkulasi air, keluar masuk debit air, dan untuk mengurangi pengacapan seperti itu. Karena di sini juga untuk gulutannya lumayan tinggi ya Mas Adi, lumayan tinggi untuk menanam sayuran dan untuk pencegahan acap seperti itu. Kemudian di sana ada semaian kawan-kawan, ada semaian, nggak tahu semaian apa. Nanti kita keliling juga akan sampai ke sana. Belum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumbernya atau dengan beliau Mas Adinya, karena ini waktunya sudah siang ya. Beliau sedang istirahat siang atau masak untuk makan siang, karena beliau kan ibaratnya lajangan di sini, jadi ya harus pandai-pandai mengatur supaya kesehatan terjaga seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja ya menuju semaiannya. Kita lewat sebelah sini karena yang agak-agak tidak melekok seperti itu, biar tidak melusuk-melusuk. Nah, lewat sini. Nah, ini pohon mangga. Ini pohon mangga diputerin biar supaya pohon mangganya tetap hidup, tapi airnya tetap lancar seperti itu kawan-kawan. Jadi dikelilingi. Nah, di sini masih ada sisa-sisa kayu-kayu terbakar yang dahulu. Ini pohon kelapa sudah lama tapi belum cabuk. Nah, pohon dondong yang tadi saya sepilkan dari jauh, saya sekarang sepilkan dari dekatnya kawan-kawan. Ini sudah gede sekali pohonnya dan sedang meragasi ya. Di musim kemarau ini sedang meragasi, yang artinya tidak rimbun daunnya, tapi sedang mulai terobos kembali. Nah, ini sudah di daerah semaian kawan-kawan. Di daerah semaian ini, tidak tahu Mas Adinya ini bikin semaian apa. Nah, ini sambil kita jalan ke depan melihat semaiannya. Ini sebenarnya di sini rumah burung kawan-kawan. Nah, ini lahan kelolaannya Mas Adi ya, di belakang rumah burung ini ya, menempati rumah sebelahnya kawan-kawan. Nah, ini sebelahnya. Untuk kelistrikan ini ada, masih nyambung dari Mas Rohmat sana seperti itu kawan-kawan. Nah, kita sudah sampai di tempat semaian kawan-kawan. Di tempat semaian ini Mas Adi menggunakan bambu. Menggunakan bambu ini ya, enggak tahu dapat bambu dari mana nih. Yang jelas ini sangat cantik sekali ya kawan-kawan ya, untuk pembuatan penyemaiannya. Nah, ini masih ada bambu-bambu di sini, enggak tahu Mas Adi dapat dari mana. Yang jelas sangat rapi sekali ya. Untuk semaiannya sangat rapi sekali di sini. Ini upaya Mas Adi untuk bikin semaian. Nah,
Kemudian di depan rumah itu ada bibit daun bawang pre. Itu tadi saya tengok lagi dibersih-bersihkan. Atau kita langsung saja ke sana ya. Mengobrol-ngobrol langsung dengan beliau. Karena semenjak beliau datang ke sini saya baru bisa mengabarkan ya. Dari video saya baru bisa mengabarkan, tapi kalau untuk teman-teman kita mungkin sudah semua mengabarkan. Dan saya bersilaturahmi hari ini karena sempat ada kendala ya kemarin, jadi baru hari ini kawan-kawan. Nah ini karena masih acap lahannya, jadi untuk jalannya ini menggunakan papan bekas ini Mas Hadi ini. Nah, untuk jembatannya alhamdulillah sudah ada, jembatan sederhana tapi sangat bermanfaat seperti itu kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Salaman. Oh salaman. Nah, mohon maaf ini Mas Hadi tadi sudah keliling ke lahan-lahan ya, tadi. Itu alhamdulillah keliling tanggulnya kok sudah selesai semua itu. Berapa hari itu kemarin bikin tanggulnya Mas Hadi? Kurang lebih 10 hari mungkin. 10 hari? Kurang lebihnya. Sendiri. Padahal tanahnya tanah putih loh Mas. Tanah putih, tanah tapi putih. Kan kalau tanah di sini kan lembek Pak. Lembek. Kayak di Jawa. Kalau di Jawa keras. Ya. Kalau lempung namanya. Lempung. Kalau di Jawa lempung memang. Di sini satu injakan aja udah masuk Pak. Kalau di Jawa itu sampai 3 injakan. Kalau kadang-kadang malahan pakai sandak itu nah ya. Kalau di sini nggak harus pakai sandak, pakai sekop masuk seperti itu. Nah itu setelah beberapa hari saya tidak kesini ya, memang baru mengabarkan hari ini Mas Hadi ya, mohon maaf karena memang ada kendala nih Mas Hendri yang tahu ini beberapa hari itu Mas Hendri waduh keliling terus ini mau saya. Nah ini mau benerin motornya. Kebetulan Mas Hendri ini mau bayar pajak motor sekalian keluar ke Samsat seperti itu. Jadi beliau pengen bersilaturahmi dengan jenengan karena belum pernah ke sini. Jadi tadi mau berangkat mampir dulu, tanggung juga nanti berangkat pun beduk gitu kan, luhur begitu kan, yuk mampir dulu, ayo aku ya begitu. Pokoknya aku bonceng begitu. Nah setelah beberapa hari tidak ke sini dan tidak mengabarkan, ternyata keliling-keliling tanamannya sudah banyak juga. Dan kalau menurut saya itu pas-pas karena kemarin kan pas musim ulat ya, pas musim ulat, kemudian sekarang ulat sudah berkurang lah ya. Iya sudah berkurang. Kemudian Mas Adinya sudah menanam setelah musim ulat Mas Hendri. Itu sudah penanaman setelah musim ulat. Itu sudah berapa hari sampai menanam itu Mas Adi? Yang awal hari Minggu Pak, Minggu sore. Hari Minggu berarti sekitar hari Rabu. 4 hari. 4 hari. Berarti ya baru banget. Iya, yang timur itu baru Senin Pak, kan urutan itu 3 sore kan. Minggu, Senin, Selasa. Minggu, Senin, Selasa. Berarti ya karena ibaratkan di sini Mas Adi kan sendirian. Ya berarti ya memang harus seperti itu ya, Mas Hendri juga seperti itu. Pokoknya selesai nyangkul tanam, selesai nyangkul tanam. Itu langsung dikasih enggak? Apa? Insektisida kayak. Aku Mas sebelum tak jangkul itu tak kasih bakteri, semprot, terus tak jangkul, terus tak cacah, setelah tak cacah tak kasih bakteri lagi, mau tanah, terus setelah bakteri itu herbisida Mas untuk mengurangi rumput Mas. Itu tak semprot itu selang 3 hari tak insek buat ulat kan, ulat sama apa namanya Pak? Cuyu. Jadi tak semprot baru tak tanam. Begitu. Nah itu yang sudah tertanam itu bibit daun bawang berapa kilo Mas Adi? Itu 30 kilo Pak. 30 kilo ya.
yang sudah ditanam. Yang sudah ditanam 30 kilo. Nah itu kulihat itu bikin semainya itu rapi sekali itu. Nah. Itu mau nyemai apa itu Mas Adi Itu itu? sudah ada semen itu Pak. Itu Oh. sawi. Oh sawi. Nah, Ini apa? Padahal. Sawi Mas, sawi Hijau. bakso. Oh sawi bakso. Sawi Heeh. ya, sama. Nah, yang saya terkejut itu melihat bikin lengkungannya tuh pakai bambu lah. Saya bertanya-tanya itu bambu itu dapat dari mana? Nah, begitu kan? Nah, itu Mas tanya sama Mas Adi langsung ini. Itu loh. Bambu loh itu. Bambunya itu dari Mbah Haris itu. Oh, dari Mbah Aris. Kan aku tanya-tanya kan yang punya bambu di sini cuma Mbah Haris. Ah, Setahu saya betul. Kan. Jadi aku minta di Mbah Haris. Oh. Soalnya kalau pakai kayu kan nggak bisa. Nggak bisa. Api kan, Pak. Nggak bisa. Nah, Heeh. Kecuali rotan. Nah, kalau mungkin bisa rotan ya, sama-sama bisa melengkung rata lah. Ada Nah, di aku sini. tadi itu tak kira ini bisa. Kayaknya nggak ada sih. Kalau di sini jarang Mas Adi. jarang. Jarang banget kalau untuk rotan. Kan di gunung kan ada. Ya mungkin agak masuk lah, mungkin agak ke dalam sedikit yang tempatnya agak terlalu hutan, tapi ya agak jauh memang Takut lah, susah. kalau Heeh. masuk-masuk. Itu loh, saya kelihatan dari jauh kok bisa imbang rata itu. Saya kedekatan, walah rupanya bambu yang dibikin. Padahal di sini tanaman bambu itu kan langka banget. Oh langka, saking langkanya. Nggak kayak Ya di walaupun ada itu, tapi bambunya bambu tipis semua Mas Hendri. Bambunya bambu tipis. Itu bambu kalau di Jawa namanya kan bambu tali. itu. Oh, bambu tali itu. Itu di sini kecil-kecil ya. Nah, ya itulah mungkin dari cuaca atau tanahnya mungkin yang berbeda Mas Adi. Iya. Mm-mm. Soalnya kalau di Seperti Jawa itu ya itu. lumayan agak besar. Mm-mm. Pring- Betul. Mm-mm. Pringapus. 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 Nah, aku juga pringapus Mas Adi. Oh. Pring itu pringapus. Tapi memang di sini kecil-kecil ya. Kalau di Ah. Jawa kan masih sedang besarnya. Iya sih. Ya memang yang namanya pringapus, pring tali itu tidak mau besar sekali, tapi alhamdulillah ya masih besar termasuk. Kalau di sini kan ya mohon maaf tetap kecil Mas Adi ya. Tapi alhamdulillah walaupun kecil Nah. masih ada, Pak. Ini kedatangan bolo lagi nih. Ini. Nah, kalian ini. siang. Ini pejuang revolusi pada ngumpul iki. Aduh, pamit ya. Iya, Bang. Sehat, Seneng Mas. aku. Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena nengok ke belakang aku tadi ya Allah ular Rendri. Jadi kasihan sangat melihat pertumbuhannya tuh. Memang belontang-belontang, yang lain kan sudah pada tinggi ya Mas Ngan Rohmat ya. Iya. Tenan Mas Hendri, aku tengok tadi dari jauh aja aduh kok botak. Nah, kuwi nek bibit masih ada tempat Mas Hendri. Sulamai, Mas. Ya coba tengok aja dulu nanti pertumbuhan masih bisa tumbuh apa enggak. Kalau memang sudah terlalu dalam ulernya makan pondohnya, bonggolnya itu ya kadang-kadang nggak hidup. Kemarin itu kan dimakan ulat juga. Oh. Dia tetap boleh. Mm-mm. Tapi dia kan mecah lagi. Mecah lagi berarti istilahnya tuh tidak mau gede dia karena langsung pecah Mas Mas Rohmat. Karena yang yang rusak itu kan dia numbuh lagi kan. Betul. Akhirnya nggak masuk konsumsi kan. Iya, sudah nggak masuk, jadinya bibit nanti itu. Jadinya bibit. Tapi ya mudah-mudahan dengan cobaan ya, termasuk cobaan itu loh, hama itu cobaan. Apalagi kan baru pertama kali Baru pertama kali diajar selesai sama ulat. Padahal itu sudah beberapa diobati ya Mas Rohmat ya. Tapi tidak sembuh juga. Nah, Sama kayak punya Ari. punya Ari juga selesai itu, malahan habis total itu. Ya, Kak. Dikasih apa sih? Nggak mempan. Ini juga jadi pengalaman pertama. Oh, saya juga. betul. Pertama kali itu ngeracun kok sampai tiap hari, terus sampai sehari itu nggak cukup cuman sekali, bahkan 2 sampai 3 kali juga itu baru di sini. Baru di sini ya.
tetap itu aja tidak tembus. Iya, tidak tembus itu. Tidak tembus. Jadi ya sangat wah ya cobaan banget sih. Ya mudah-mudahan dengan cobaan yang seperti ini panjenengan pada sabar di sini, pada tabah di sini. Mudah-mudahan pada betah. Mas Adi gimana? Insya Allah betah. Setelah beberapa hari bermukim, Alhamdulillah kerasan. alhamdulillah. Karena di sini ada Mas Rohmat ya berdekatan. Kalau mau bersilaturahmi ke 17 ke tempat saya, ke tempat Mas Hendri itu dekat memang di sana. Cuman jalannya sekarang sedang ya namanya sedang perbaikan Mas Adi. Kalau pas musim penghujan ya Mas Hendri yo kemarin jangan sempat beberapa ini tangan saya masih sakit ini. Nggak jatuh, tapi hampir, tapi ya itu sudah sakit dulu. Kemarin aku juga keluar Mas sama Mas Ahmad kan, lewat sini pas baru dicuci parit kan. Waktu itu habis hujan. Iya. Motorku itu 3 kali nyolet Mas. Nah, Iya, dari jalur Jogja itu ya. Jalan, belakang juga nggak jalan. ya pokoknya kalau habis hujan di sini ya hati-hatilah. Kalau ke berpergian seperti hati-hati banget. Masalahnya kalau di daerah pasang surut kayak gini lah tahu sendiri tanahnya memang seperti itu kalau habis hujan. Mending jalan barengi hujan kalau saya seperti itu. Gitu ya. Mending jalan barengi hujan, nggak lengket dia. Nah, ya itu yang bikin kelet. Makanya aku kemarin tadi Mas Hendri ya mau berangkat pagi rencananya. Yuk sekalian berangkat pagi ya. Tapi gimana orang semalam hujan kan? Semalam hujan. Alhamdulillah saya berangkat tadi sudah mending lah ya Mas ya. Sudah agak kering. Nah ini ngomong-ngomong karena sudah berkumpul semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini mohon karena tadi sudah berkeliling-keliling dari kebun Mas Rohmat, kebun Mas Adi. Kita juga sudah ketemu podo-podo sehat di sini. Wah seneng banget aku. Muka-muka tang podo betah, Mas Hendri juga betah, Mas Rohmat, Mas Adi, dan supaya tadi seduluran begitu. Mungkin cukup ini aja dulu. Maturun Mas Adi nggih. Iya, sama-sama. Iki engko bareng metu karo aku. Nah, iki melu ayo. Nah, ini ada bibit lagi. Ini ada bibit lagi rencana untuk penengkaran. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya kabarkan dari kebun pinjam pakai yang dikelola Mas Adi ya. Mungkin di kesempatan video atau pengabaran lain kan kita bisa bersilaturahmi kembali. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.